Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tentunya kita akan bersuka cita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini setelah sekian lama dijajah oleh penjajah asing. Nah, sekarang eh, tanggal 17 Agustus nanti kita akan memperingati ke-80 tahun Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana orang-orang sekarang ini, maksudnya orang percaya saat ini dalam Halo. menghadapi dan menyikapi kemerdekaan Indonesia ini. Kita akan membahas hal mengenai kemerdekaan yang terambil renungannya itu dari Roma 6 ayat 23 dan konteks-konteks sebelumnya. Itu topik yang sangat menarik. Roma 6:23 berbicara tentang upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam konteks kemerdekaan, ayat ini bisa diartikan sebagai kebebasan dari belenggu dosa dan kematian menuju hidup yang baru dan penuh harapan. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat merayakan kemerdekaan ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran tersebut? Kalau kita melihat konteksnya di Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bahkan Efesus 2 mengatakan bahwa dulu kita ini hidup dalam dosa, terbelenggu dan terikat dalam dosa. Tetapi melalui karya keselamatan Kristus, kita ini dibebaskan dari dosa tersebut dan hukuman kekal itu, yaitu maut. Benar sekali. Dalam Roma 6:18 dan Efesus 2, kita diingatkan bahwa melalui karya keselamatan Kristus, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang sejati, bukan hanya kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga kebebasan spiritual yang membawa kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Kita bisa merayakan kemerdekaan ini dengan menghayati kebebasan yang telah kita terima dalam Kristus, hidup dalam kebenaran, dan berbagi kasih serta harapan kepada orang lain. Ini adalah cara kita menghargai dan merayakan anugerah kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu kita diingatkan kembali, kita sekarang ini bukan hamba dosa, tetapi kita telah dimerdekakan oleh Kristus yang membebaskan kita dari dosa-dosa dan juga hukuman kekal yang mengerikan itu, atau dari murka Allah. Dosa sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita ketika kita mengenal dan percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang memerdekakan kita dari segala dosa. Tapi ini bukan berarti kita bebas berbuat dosa lagi, ya. Tapi kita justru diingatkan untuk hidup diperbarui oleh Roh Kudus sehingga karakter hidup kita serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah proses pengudusan progresif. Betul sekali. Kita dipanggil untuk hidup dalam pengudusan progresif, di mana kita terus-menerus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Kebebasan yang kita terima bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi kebebasan untuk hidup dalam kebenaran dan berbuah dalam roh. Melalui proses ini, kita diajak untuk terus memperbarui pikiran dan tindakan kita, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah perjalanan iman yang berkelanjutan, di mana kita terus-menerus diarahkan oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Dengan begitu, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan secara fisik, tetapi juga secara spiritual, hidup dalam kebebasan yang sejati yang diberikan oleh Kristus. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah bebas dari rasa bersalah, bebas dari takut akan murka Allah atau penghukuman, penghakiman yang Tuhan tetapkan pada saat kita masih berdosa. Tetapi justru itulah Kristus mati ketika kita masih berdosa. Dengan tujuan apa?
ya untuk membebaskan itu, memerdekakan kita, melepaskan kita. Kalau gambarannya seperti kita dibebaskan atau dibeli dengan bayar mahal. Dalam konsep keselamatan itu disebut ex agorazo dan juga agorazo. Kita telah dibeli dengan darahnya dari pasar perbudakan, yaitu dosa yang memperbudak kita. Dahulu hidup kita dalam dosa, sering melakukan kecenderungan-kecenderungan dosa, tetapi setelah ditebus dengan darah yang mahal atau dimerdekakan oleh Kristus, tentunya hidup kita harus bisa lebih baik dan bertobat sungguh-sungguh dan mengikuti fokus pada Kristus. Benar sekali. Konsep penebusan dalam iman Kristen memang menggambarkan kita dibebaskan dari perbudakan dosa melalui korban Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah atau takut akan murka Allah karena dosa kita telah diampuni. Seperti yang kamu katakan, Kristus membebaskan kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Dan itu mengubah segala sesuatu bagi kita. Sebagai respons atas anugerah besar ini, kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang sejati, terus-menerus bertumbuh dalam iman, dan mengikuti Kristus. Fokus kita adalah pada Dia yang telah memberikan segalanya untuk kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi cerminan kasih dan kebaikannya, sebagai wujud syukur atas kebebasan yang telah kita terima. Dan juga kita perlu mensyukuri kasih karunia-Nya yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Namun itu bukan berarti kasih karunia itu membuat kita terus-menerus bebas melakukan dosa ya, tapi justru sebaliknya. Nggak boleh ya adik ya, kita berbuat dosa terus-menerus ketika kita telah ditebus dan dimerdekakan dari hamba dosa. Nah, terus apa bedanya sih kalau kehidupan kita sama dengan kehidupan kita sebelum pertobatan? Ya nggak ada pengaruhnya kan, berarti itu pertobatannya kan tidak sungguh-sungguh. Makanya kan penting sekali bagi kita orang percaya saat ini untuk bagaimana hidup seharusnya sesuai dengan kehendak dan rencana Kristus. Betul sekali. Kasih karunia Allah memang adalah anugerah yang luar biasa yang seharusnya memotivasi kita untuk hidup lebih baik dan sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita benar-benar mengalami pertobatan yang sejati, hidup kita seharusnya mencerminkan perubahan yang nyata. Jika kehidupan kita tidak menunjukkan perbedaan setelah pertobatan, itu bisa menjadi tanda bahwa pertobatan kita mungkin belum sepenuhnya tulus atau dalam. Pertobatan yang sejati membawa kita kepada perubahan hati dan tindakan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan cara ini, kasih karunia yang telah kita terima menjadi dasar untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Oke, sebagai ayat penutup, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tentu, sebagai penutup, mari kita renungkan ayat ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6:18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa dan sekarang hidup sebagai hamba kebenaran. Mari kita jalani hidup kita setiap hari dengan penuh syukur, mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini menjadi berkat untuk kita semuanya, mengingatkan akan arti pentingnya kemerdekaan dalam Kristus itu. Tapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa semau kita sendiri lalu bertobat. Ingat bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan seperti itu. Justru sebaliknya, ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka tunjukkanlah hasil buah pertobatan itu dengan kasih, dengan kehidupan kita yang serupa dan sesuai dengan karakter Kristus ya guys, yaitu kasih itu sendiri. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat untuk berbagi berkat renungan-renungan
pada semuanya. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, silahkan feel free untuk subscribe dan share. Serta kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, ya dislike aja. Dan terima kasih banyak untuk dukungannya. Oh iya, makasih. Iya. Ya, terima kasih untuk dukungannya. Dan juga mohon dukungannya untuk membeli peralatan konten serta membuat studio sendiri ya guys. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih sudah berbagi pesan yang begitu penuh makna. Semoga renungan ini terus menjadi berkah bagi banyak orang. Saya doakan, semoga pelayanan dan setiap langkah dalam membuat konten diberkati. Tetap semangat dan terus bagikan kasih serta kebenaran kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.